lebih banyak lubrikannya. Kelihatan sih tuh. Ya, ini lebih kayak sih. Lebih tipis. Nggak jelas sih. Halo sobat, aku Dimas. Aku Anggi. Kembali lagi di video asmaraku. Tips. Jadi hari ini kita akan membandingkan beberapa jenis kondom. Oh, bukan tips berarti. Eksperimen Ya. Eksperimen asmara. Jadi kan jenis kondom itu kan banyak. Nah, kita akan ngomongin soal kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Apa ini, aja? Berarti lebih membahas tentang jenis materialnya ya, bukannya tipe-tipenya, tapi ini lebih materialnya. Apa aja jenisnya? Kalian subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kondom itu sebenarnya jenisnya ada banyak, tergantung material itu jenisnya ada banyak. Ada polyurethane, ada latex, ada juga yang baru sensatex, ada yang kulit domba. Ya bener. Tapi mukanya kocak banget, nanti di close up. Nah, hari ini kita akan membandingkan beberapa jenis kondom, yaitu yang pertama adalah latex, terus polyurethane, dan sensatex. Oke. Kalau kulit domba kita nggak ada, iya. Karena itu ternyata memang tidak. Itu kan kondom zaman dulu ya ceritanya. Itu terinspirasi dari kondom zaman dulu. Jadi zaman Mesir itu orang pakainya dari kulit usus domba, ya, gitu. Betul. Namun sekarang masih ada. Itu efektif buat pencegahan kehamilan, tapi kurang efektif buat pencegahan penyakit seksual. Karena dia masih ada pori-porinya. Iya. Gitu. Nah, tapi sekarang kita akan ngomongin soal 3 jenis kondom yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, langsung aja kita akan ngebahas apa dulu nih? Latex. Yang umum. Silakan. Yang pertama, kelebihan dari latex itu adalah dia mudah dicari. Jadi kalau kondom yang bahan latex itu adalah material yang paling banyak dipakai di tadi aku dipakai di beberapa merek kondom gitu. Perkondoman. Udah gitu, yang kedua kelebihannya itu adalah dia termasuk yang harganya murah. Jadi udah mulai dicari, terus murah juga. Jadi bisa dibilang kondom berbahan latex itu paling umum digunakan oleh masyarakat. Gitu. Terus udah gitu kelebihannya lagi adalah dia bisa elastis, lebih mudah bisa merenggang. Jadi meskipun kan biasanya tuh di pack kondom kan ada tuh ukurannya berapa, misalnya 52 mm. Nah, itu masih bisa meregang sampai ukuran misalnya 56 mm kayak gitu. Tuh, karena kalau latex tuh bahan dasar tuh karet gitu ya. Bahan dasarnya karet, bisa meregang gitu. Bisa meregang. Ya. Buat kekurangannya apa nih? Kekurangannya karena dia bahan dasarnya karet, jadi mungkin beberapa orang yang punya kulit sensitif bakal alergi nih pakai si latex ini, kayak gitu. Emang ada beberapa orang yang alergi sama pemakaian latex. Gitu. Sama yang kedua, buat kekurangannya adalah karena dia karet, jadi kayak ada bau-bau karetnya. Bau latex ya. Bau latex. Gitu. Dan manusia kan pasti ada kekurangannya. Tapi meskipun ada kekurangannya, karena harganya dan karena mudah ditemukan itu, harganya murah dan mudah ditemukan itu, kondom latex masih jadi favorit. Betul. Ya. Kayak gini, kondom latex. Kondom latex, jeng. Nextnya kita akan membicarakan apa? Kondom PU. Kondom PU. Alias polyurethane. Jadi di sini kita pakai punya Sagami ya? Yap, Sagami 001. Jadi Sagami 001 itu bahannya polyurethane. Di sini kita bisa membuka dan melihat. Jadi bedanya bahan latex sama polyurethane itu, kelebihannya polyurethane itu dia bisa lebih tipis daripada latex. Karena emang dari materialnya itu secara produksi latex tuh ada satu batas tertentu di mana dia ketipisannya itu cuma bisa sampai 0,03 mm kalau nggak salah. Gitu. Terus karena kalau si polyurethane ini dia bisa sampai 0,01 gitu. Latex nggak bisa sampai 0,01. Jadi kalau mau
cari ya 0,01 itu pasti bahannya adalah polyurethane. Tuh. Nah kelebihannya ini polyurethane tidak menimbulkan alergi gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang biasanya alergi latex itu mereka lebih prefer polyurethane. Jadi dia nggak berbau selain itu, selain tipis dia juga tidak berbau dan tadi cocok buat orang-orang yang alergi latex karena dia tidak menimbulkan alergi. Terus udah gitu karena tipis dan karena bahannya itu dia lebih bisa mentransfer temperatur daripada kondom latex. Jadi istilahnya misalnya dipakai nih lebih terasa anget tubuh gitu pada kondom latex. Terus dia juga tersedia dalam jenis kondom pria dan kondom wanita. Jadi kalau kondom wanita tuh biasa. Betul. Gitu. Jadi kalau kondom wanita biasanya dipakai bahannya polyurethane. Terus kekurangannya. Nah, kekurangannya yang paling awal nih, biasanya kalau kondom polyurethane ini harganya dia lebih mahal dibanding kondom yang latex. Kayak gitu. Karena memang kan tadi tuh bahannya juga beda. Terus kayak cara pembuatannya juga beda kan, makanya biasa sih kondom polyurethane ini dibikin untuk kondom yang emang tipis, misalkan yang kayak ukurannya 0,01 gitu. Makanya harganya jadi lebih mahal. Yang kedua, kekurangannya itu agak sulit ditemukan nih. Karena buat kondom-kondom polyurethane ini memang produsennya belum terlalu banyak. Mungkin kalau kayak kita tahu baru Sagami atau beberapa kondom lainnya kayak gitu. Sama nih yang ketiga yang bisa kalian langsung lihat, kalau polyurethane ini dia itu dipakai memang lebih ketat, tapi dia nggak bisa meregang atau nggak bisa seelastis daripada kondom latex. Misalnya kayak gini, ini kan kayak tuh gitu kan. Kalau latex tuh kayak bener. Jadi kalau kondom polyurethane ini benar-benar harus sesuai sama ukurannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya latex kita bisa kasih kisaran misalnya 52 mm, berarti masih bisa cukup lah untuk ukuran 49 sampai 56. Tapi kalau misalnya kondom polyurethane ya kayak dilihat aja gitu. Jadi paling kisarannya nggak begitu banyak sih. Gitu. Jadi kalau polyurethane benar-benar harus nyesuaiin sama ukuran penis kalian. Betul. Selanjutnya yang terakhir adalah Sensatex. Nah, jadi Sensatex ini kita kayaknya contohnya One ya, One kondom. Jadi Sensatex ini cuma digunakan sama brand One gitu. Sensatex ini sebenarnya mirip latex, cuma dia punya beberapa kelebihan yang lebih bikin dia unggul daripada latex gitu. Nah, awas kalau balik lagi. Suntikannya banyak ya? Iya. Jadi Sensatex ini kalau dibandingkan sama latex biasa, dia itu lebih lembut. Jadi lebih lembut. Gak gitu juga ya, lu kayak iklan softener. Lembut. Dia lebih lembut daripada latex. Jadi lebih sensasinya tuh lebih kayak kulit. Like your second skin. Jadi kayak kedua. Terus udah gitu dia juga lebih nggak boleh ngomong anjay. Dia lebih regang, lebih bisa meregang gitu. Jadi lebih lebih elastis. Lebih elastis, lebih kayak ngikutin gerakan tubuh juga. Gitu. Kayaknya ya lebih. Ketinggalan jempolnya. Nah, coba. Nih ya, ini yang latex pegangin. Pada umumnya. Ini yang apa itu namanya? Sensatex. Nih, ini tuh kalau nggak tahu ya di kamera kelihatan apa enggak, tapi ini emang lebih tipis sih, kayak lebih tipis daripada si latex, terus kayak lebih lentur. Iya. Kayak gitu. Kembal. Gemuk. Ya. Dan ya benar lebih regang juga nih. Coba diangkat di pokoknya. Ini kayak lebih. Nah ya. Kalau untuk kekurangannya Sensatex ini sebenarnya agak mirip sama latex biasa sih, karena dia kan terbuat dari karet. Cuma dia nggak sebau latex gitu. Nih.
Iya. Iya kan? Cuma ya karena dia masih terbuat dari latex, jadi bisa menimbulkan alergi buat orang-orang yang alergi latex. Gitu. Ting. Nah, kalau kalian mau coba nih, mau coba yang latex, mau coba polyurethane atau Sensatex, kalian bisa cek jenis-jenis kondomnya di asmaraku.com. Nanti udah tuh tipe Sensatex, tipe latex, tipe polyurethane. Oh iya, tinggal dicari berdasarkan tipe ya. Oke. Dan kalau mau lebih murah bisa cek juga di aplikasinya Asmaraku. Kalian tinggal search di Play Store ataupun di App Store, ketik Asmaraku Mobile. Cek deh di sana promonya. Itu deh. Ini guys tuh. Jadi perbandingannya. Ini lebih banyak lubrikannya. Kelihatan sih tuh. Ya, ini lebih kayak sih. Lebih tipis. Nggak jelas sih. Udah deh gitu aja. Jangan lupa video ini buat di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow juga Instagram Asmaraku di asmaraku_id. Oke, guys, see you on the next video. Dah. Ini paling mahal loh.